Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuda, Kepala SMA Al-Muslim Sidoarjo, Sekolah Penggerak Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang strategi mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Al-Muslim. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mendidik manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut menjadi dasar pijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan minat, agar berkembang secara optimal. Hasil psikotes dijadikan dasar pertimbangan sekolah untuk melakukan pemetaan agar sekolah mampu mengoptimalkan potensi peserta didik secara tepat. Pengembangan potensi peserta didik yang telah dilakukan sekolah tidak hanya dalam bidang akademik atau pembelajaran, melainkan dalam bentuk program-program kegiatan yang berpusat pada peserta didik yang dirancang membawa dampak positif serta menghasilkan output dan outcome yang direspon baik oleh masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi sangat baik untuk diterapkan, karena peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman sesuai minat dan kebutuhannya untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini tentunya juga melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, guru BK, psikolog, dan unsur masyarakat lainnya. Sekolah juga memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kepala sekolah telah memiliki perencanaan strategis agar dapat mengelola potensi sumber daya yang tersedia. Strategi yang telah dilakukan diperlukan perencanaan yang tepat. Kepala sekolah memiliki pemetaan potensi sekolah, meliputi pendidik, sarana dan prasarana, sumber belajar, peserta didik, sumber dana, dan lingkungan sekolah. Jika kepala sekolah mampu mengorganisasi sumber daya dengan tepat, maka dapat meminimalisasi adanya kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mempersiapkan pendidik untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada. Saya Uswatun Hasanah, saya sebagai guru ekonomi di kelas 10, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya menginput sumber belajar di My Al-Muslim berupa activity book, handout, video, PowerPoint, e-book, serta saya juga menghadirkan orang tua ke sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan juga kantin sekolah sebagai media dan sumber belajar. Siswa dapat memanfaatkan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat. Saya, Deni Nikmatur Rohma, telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya mengelompokkan kemampuan siswa berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan sebelumnya. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok berkemampuan tinggi, sedang, dan perlu bimbingan. Hal ini saya lakukan dengan tujuan agar peserta didik lebih optimal menggali potensi yang dimiliki, karena setiap anak tentunya berbeda. Saya, Enes Tiara Evanda, selaku guru biologi, telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Pada mata pelajaran biologi, pada materi metabolisme dengan topik penyakit pada sistem metabolisme, saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik diminta mencari dari berbagai sumber informasi dan mereka diminta untuk membuat laporan hasil pencariannya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori melakukan presentasi. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik membuat laporan berupa video. Dan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual melaporkan dalam bentuk poster digital. Meskipun berbagai macam produk yang dihasilkan oleh peserta didik,
Isinya atau konten yang dimasukkan sama, yaitu berupa deskripsi, data statistik, penyebab, cara pengobatan, dan cara pencegahan tentang penyakit pada sistem metabolisme. Sampai saat ini, belum semua guru memiliki persepsi yang sama dalam memaknai konsep merdeka belajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Rencana strategis yang dilakukan kepala sekolah dalam memberikan fasilitas kepada guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, menyamakan persepsi semua guru tentang konsep merdeka belajar dan pembelajaran berdiferensiasi melalui forum diskusi antara kepala sekolah dengan pengawas, kepala sekolah dengan guru, dan antar guru sendiri. Jika semua SDM sekolah sudah memiliki kesamaan persepsi, maka kepala sekolah dan guru bisa saling bekerja sama untuk memberikan layanan pembelajaran yang aman dan nyaman sesuai minat dan bakat siswa. Guru terlebih dahulu membuat modul ajar sebelum melaksanakan pembelajaran. Di dalam modul ajar ini dapat terlihat apakah guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Untuk memastikan semua guru menyusun modul ajar dengan tepat, maka semua modul ajar yang disusun oleh guru ditelaah oleh Wakakurikulum dan koordinator rumpun mata pelajaran. Analisis dan pemetaan dilakukan untuk mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki peserta didik. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan hasil tes psikologi, hasil tes gaya belajar, hasil tes diagnostik, dan hasil pemantauan wali kelas. Semua data yang terkumpul dijadikan sebagai dasar pertimbangan guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Supervisi dilakukan bertujuan untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi, dan juga memberikan jaminan bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Selain itu, supervisi juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi praktik pembelajaran profesional guru. Setelah melakukan supervisi, kepala sekolah mendiskusikan hasil dengan guru untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya, kepala sekolah akan berdiskusi dengan Wakakurikulum dan koordinator rumpun mata pelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Kegiatan ini melibatkan beberapa guru untuk mendesain suatu rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, menunjuk guru model untuk melaksanakan rancangan tersebut. Dalam micro-teaching ini, semua guru menjadi siswa dan juga melibatkan kepala bidang pendidikan sebagai pengamat. Selesai kegiatan ini, pengamat dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan. Ketika melaksanakan kegiatan Visitu Kampus pada bulan September tahun 2022, sekolah memilih fakultas yang sesuai dengan minat siswa. Hal ini khususnya bagi peserta didik kelas 11. Peserta didik yang memiliki minat di bidang kesehatan difasilitasi melakukan kunjungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, dan peserta didik yang minat di bidang teknik difasilitasi berkunjung ke Fakultas Teknik Kelautan ITS. Strategi yang dilakukan bertujuan memberikan fasilitas dan layanan yang dapat mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik sehingga tercapainya SDM unggul. Semua proses dan hasil tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dan kerjasama yang baik dengan semua stakeholder sekolah. Demikian praktek baik yang sudah kami lakukan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.